Halo, selamat bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Pertengahan September yang lalu, Jepang memiliki perdana menteri baru yaitu Yoshihide Suga yang menggantikan Shinzo Abe. Podcast saya kali ini mengundang Dr. Syahrul Marta Dwi Susilo untuk berdiskusi seputar naiknya Suga sebagai kepala pemerintahan di Jepang, posisi perempuan di perpolitikan nasional Jepang, serta tren kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam masa pemerintahan Suga. Dr. Syahrul Marta menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Sastra Jepang Universitas Padjadjaran Bandung, S2 dari Iwate University Jepang, dan S3 dari University of Hiroshima Jepang. Saat ini Dr. Syahrul adalah pengajar di jurusan Studi Kejepangan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, dan Kepala Subdirektorat Pengembangan Pendidikan, Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Beliau memiliki research interest dalam bidang Japanese Language and Literature, Modern Japanese Literature, dan Japan Culture. Dr. Syahrul juga mengamati perkembangan sosial politik Jepang dan menuliskannya di media seperti Kompas dengan judul Fukuda Yasuo dan Masa Depan Politik Jepang, serta di detik.com dengan judul Suga Yoshihide dan Dinamika Politik Jepang. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Halo, Assalamualaikum Pak Syahrul, Dr. Syahrul Marta. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya Bu Amalia. Saya juga sangat berterima kasih Pak Syahrul bisa menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan saya Pak di podcast saya ini untuk kita berdiskusi sedikit tentang naiknya Perdana Menteri Suga ya Pak ya di pemerintahan Jepang, sebuah sebetulnya fenomena yang menarik untuk kita amati terutama di masa Covid ini karena dalam masa wabah ini Pak, rasanya semua aspek terkait ya Pak ya, termasuk politik itu juga bisa kita akan amati bagaimana krisis berkepanjangan ini akan berdampak dalam perpolitikan sebuah negara, apalagi yang kepala pemerintahannya baru berganti seperti itu ya Pak ya. Dan juga mungkin kita bisa berbincang lebih banyak benar, tentang aspek budaya dalam politik di Jepang ini Pak ya. Oke, begini Pak. Dalam satu artikel di media massa yang Bapak tulis, itu saya menemukan hal menarik bahwa Bapak menyebutkan bahwa salah satu kemenangan Yoshihide Suga adalah kemenangan daerah dari sistem klan politik yang ada di LDP. Nah ini jadi seolah-olah seperti ada dua kubu ya Pak ya. Jadi ada kubu klan politik, kemudian ada juga kubu daerah seperti itu. Dan Suga adalah bukti kemenangan dari kelompok daerah ini. Nah saya jadi tertarik nih Pak, sebetulnya bagaimana untuk menjelaskan dinamika internal dari parpol terkuat di Jepang ini Pak? Ya, baik Bu Amalia, mungkin saya ini kembali sedikit ya, melihat struktur dari LDP ini ya, karena memang pemilihan ini karena berhenti di tengah-tengah ya, memang ini tidak melalui model pemilihan yang normal seperti itu ya. Normal ya, normal. Karena biasanya itu di dalam sistem pemilihan yang normal terbuka di mana setiap anggota parlemen itu yang terlibat ikut itu biasanya ada sekitar dari 394 itu dari anggota LPDP yang menjadi anggota parlemen dan sisanya 394 itu biasanya jumlahnya ya 394 orang itu berasal dari anggota dari partai LDP secara keseluruhan seluruh Jepang. Biasanya begitu kalau dalam pemilihan ketua LDP. Nah, tapi kemarin itu memang yang terjadi adalah karena adanya pengunduran dari AB, itu mereka mengadakan pemilihan ketua partai itu secara mendadak ya, atau secara darurat berbeda dengan yang reguler biasa dilakukan. Nah, di dalam aturan partai sendiri, bila terjadi hal seperti itu, maka sistem yang dipakai itu untuk mempercepat proses itu tidak lagi 394 itu yang seperti yang ada itu, jadi menjadi 394 141. Nah, 141 adalah perwakilan dari daerah-daerah dari prefecture yang ada ya. Jadi dari Nah, ini yang sebenarnya menarik kemarin mengamati karena awalnya itu calon yang ada 4 ya, kemudian karena yang satu mengundurkan diri hanya menjadi 3 yaitu Ishiba,
Suga dan Kisida ya, tiga ini hanya menjadi tiga. Nah di antara tiga ini sebenarnya dua, Ishiba maupun Kisida ya, ini Ishiba maupun Kisida ini dua-duanya ini sebenarnya adalah memiliki Habatsu ya, memiliki klan di dalam mereka mempunyai klan tersendiri ya. Istilahnya apa Habatsu ya Pak ya? Habatsu Bu ya, Habatsu atau klan itu. Klan yang faksi lah ya, faksi di dalam internal partai itu ada. Nah, yang tertua itu sebenarnya adalah Kisida ya. Jadi di tahun 1957 itu pertama kali terbentuknya ini sebenarnya yang disebut dengan klan itu, jadi klan tertua yang disebut dengan istilah Kojikai ya. Kojikai kalau dalam bahasa Jepangnya itu Kojikai, yang kemudian berkembang sesuai dengan ketua dari Habatsu itu, dari faksi itu. Nah, terakhir adalah Kisida. Nah, Kisida ini maju sebenarnya dengan membawa faksi yang paling tertua itu sebenarnya yang ada di dalam LDP. Nah, yang menarik adalah sebenarnya sederhana saja kita melihatnya. Suga itu adalah sosok yang sama sekali tidak terkait dengan klan Habatsu atau istilahnya Muhabatsu ya. Dia tanpa mempunyai dukungan dari faksi itu. Nah, sehingga kemenangan dia ini sebenarnya ya kemenangan dari bagaimana ternyata orang tanpa didukung oleh faksi ya, tentu saja dia didukung oleh faksi-faksi lain, ada faksi lain ya, faksi-faksi lain selain yang ketua dari Kisida, tapi dalam artian bukan orang yang terkait dengan faksi-faksi pun atau dia tidak masuk ke dalam faksi manapun pun ternyata bisa memenangkan gitu. Ini sebuah fenomena yang menarik sebenarnya melihat bagaimana ternyata kita melihat kekuatan dari faksi ini ternyata juga melemah. Nah, kemarin juga yang bermain adalah 141 itu tadi yang saya katakan bahwa dari 394 itu dan ditambah lagi 141 itu yang sebenarnya diperebutkan. Nah, Suga itu selalu di dalam pidatonya, selalu dia mencerminkan dirinya itu sebagai orang desa ya, dari Akita. Meskipun sebenarnya dia ketika menjadi parlemen itu yang memenangkan adalah yang terpilih dari distrik Yokohama sebenarnya. Tapi dia selalu dalam setiap pidato awalnya, satu pidato dia mengatakan selalu menceritakan saya ini anak petani, orang dari daerah Akita, agak mirip daerah nih utara kayaknya ya. Pak sama kita Wong Cilik gitu ya, Iya, representasi begitu Wong ya. Cilik gitu ya. Iya, jadi betapa kelihatan dia selalu mencitrakan dirinya sebagai daerah itu ya. Jadi memang ini saya rasa saya melihat ada arah ke situ ya, di mana daerah itu menjadi penting. Jadi kira-kira begitu secara singkatnya mungkin. Ya. Oke, terima kasih Pak Syahrur. Nah, ini saya jadi penasaran, apakah kemudian dukungan ini ya, karena tadi Bapak menyebutkan mengatasnamakan daerah lah seperti itu ya. Apakah kemudian dukungan ini datang dari misalnya daerah-daerah yang relatif penanganan COVID-19 relatif baik, Pak? Ada kaitannya nggak nih Pak kira-kira Pak? Iya. Salah satu yang ini dari COVID itu kan memukul ekonomi ya, memukul ekonomi secara keseluruhan ini. Jadi bukan hanya, tentu saja fenomenanya bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia bahwa adanya COVID ini kemudian membuat ekonomi di seluruh negara itu menjadi turun. Nah ini juga terjadi di Jepang sebenarnya. Jadi melemahnya, ini terkait lagi dengan melemahnya faksi. Karena fungsi faksi itu sebenarnya adalah mengumpulkan uang dari daerah. Karena struktur LDP itu sebenarnya dia adalah bukan seperti partai modern dalam artian seperti organisasi ya, di mana dijalankan oleh sebuah organisasi pusat yang kemudian lari ke daerah. Kalau LDP itu sebaliknya, dia itu berasal dari pribadi-pribadi yang menggalang dari dukungan-dukungan daerah kemudian ke kota. Makanya itu kalau di dalam tulisan saya sebut istilah Dekaseiji, artinya seperti imigran yang pergi mencari nafkah ke kota, kemudian uangnya dikembalikan ke daerah gitu. Karena ininya di daerah, konstituen ininya di daerah. Ya. Nah sehingga ketika terjadi COVID ini sebenarnya dari Habatsu ini ya, dari faksi ini tidak mampu lagi menarik uang dari daerah. Sehingga ini lemah mereka sebenarnya. Nah ini terkait dengan itu ya. Jadi di lain pihak juga daerah ini memang membutuhkan lagi
supply dari politisi-politisi yang sudah sukses di perkotaan untuk mengembalikan lagi uangnya ke desa. Nah, Suga itu salah satu yang dibawa, yang terkenal salah satu kebijakan dia yang terkenal adalah uang pajak yang diperoleh oleh orang-orang yang di kota itu akan dibagi dengan di desa. Maksudnya begini, kalau misalnya saya ini orang dari daerah ya, misalnya dari saya dari Malang, kemudian saya kerja di Surabaya, mestinya ketika saya mendapatkan pendapatan pajak saya kan saya store ke Surabaya. Betul. Nah itu oleh Suga itu ketika dia kampanye tidak seperti itu. Pajak penghasilan yang saya setorkan itu harus dibagi juga dari asal daerah saya. Ini sangat disukai sekali itu oleh daerah ya, kampanye dari Suga ini ya. Iya, gitu kira-kira Bu Amalia. Menarik ya Pak ya, bagaimana Suga ini berusaha mengintegrasikan kedaerahan ini ya dalam kampanye politiknya, dan juga itu tadi termasuk soal penarikan pajak ya Pak ya. Jadi boleh bekerja boleh di satu tempat, tapi daerah asal nggak boleh dilupakan gitu ya untuk kemudian pajak. Jadi memang sepertinya sangat masuk akal apabila kemudian Suga mendapat dukungan dari prefektur-prefektur ya Pak ya, dari daerah ketimbang dari kekuatan. Dia dapat 89 itu, 80 jadi 141 itu dukungan dari parlemen daerah itu 89 ya. Nah, sedang Kisida itu yang dari Habatsu itu cuma 10 saja dukungannya, bayangkan 149 10. Makanya itu sudah menunjukkan bahwa betapa lemahnya ini sebenarnya klan ya, atau tidak bekerjanya lagi itu faksi-faksi itu ya, yang lama, yang tradisional Kojika itu ya, sudah tidak lagi bekerja. Oke, terima kasih Pak. Nah ini selanjutnya untuk ke depan bagaimana prediksi Pak Syahrur ya tentang tren kebijakan yang akan diambil oleh Yoshihide Suga ini dalam pemerintahannya Pak, terutama lagi-lagi dikaitkan dengan adanya COVID-19 ini yang memukul semua negara ya, termasuk juga tentunya Jepang di sini ya Pak ya. Kita berbagai negara mengalami resesi yang cukup parah sekarang, khususnya untuk aspek ekonomi dan kerjasama internasional nih Pak. Khusus untuk aspek ekonomi, AB itu kan memang cukup fenomenal ya dengan Abenomics-nya gitu ya. Di bidang defense pun untuk hubungan internasional, bagaimana postur defense-nya mulai ya walaupun tidak secara 100% dikembalikan seperti zaman sebelum perang gitu ya, tapi sudah terlihat kan Pak ya upaya-upaya untuk lebih menguatkan postur pertahanan dan keamanannya. Nah, bagaimana menurut Pak Syahrur, apakah Suga akan melanjutkan kebijakan AB atau akan ada kebijakan lain yang signifikan gitu yang berubah yang akan beliau ambil? Ya, yang jelas karena dia memang kemenangan dia mau nggak mau harus diakui didukung oleh faksinya AB ya, khususnya itu yang jumlahnya cukup besar ya, 89 itu dukungan dari dan teman-temannya itu, dan dia juga posisinya kemarin juga dalam posisi sekretaris kan ya, di dalam. Jadi dia pasti akan melanjutkan kebijakan dari AB ya. Tapi memang dia punya satu kekhasan khusus ya, yang saya katakan tadi, bagaimana dia ini isunya di Jepang itu kan kenaikan pajak sebenarnya, kenaikan pajak konsumsi ya, yang dulunya 5%, kemudian akan naik menjadi arahnya sebenarnya 10%, tapi kemudian banyak diprotes. Nah, sekarang masih 8% itu. Nah, bagaimana kemudian kekhasan dari yang dibawa Suga adalah bagaimana 8 itu dibawa persen itu juga diputar ke daerah. Kemudian kedua itu mengalihkan ke sektor pariwisata. Itu salah satu yang kemudian ada sebenarnya di dalam pemerintahan AB sebenarnya, karena jelas sekarang kalau dia bicara tentang manufaktur elektronik ya, seperti zaman jayanya Jepang dulu 60-an sudah tidak bisa lagi, karena sudah diambil Cina ya. Sekarang Cina kekuatan itu sudah mengambil itu ya, jadi tidak lagi bermain di situ. Jadi sekarang mulai dengan pariwisata ya, seperti kita lihat kan begitu nyata ya, kalau di Indonesia kampanyenya sampai membuat TV waku-waku Japan gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dia salah satu proyek besarnya itu bahkan akan membuat kasino ya, di Tokyo, akan membuat Pak? kasino. Ya, itu kebijakan di Yaman AB sebenarnya. Tapi itu kemarin di dalam wawancara dia ya, itu saya lihat di NHK itu juga akan melanjutkan itu ya.
itu akan dilanjutkan. Ya, jadi memang sebagian besar dia akan melanjutkan kebijakan dari AB untuk kembali memulihkan perekonomian Betul. Jepang. Nah, memang kemarin kalau dari sisi sebenarnya pariwisata di Jepang itu kemarin sangat menguntungkan ya, sehingga dia banyak sekali membuat undang-undang yang melonggarkan pergerakan orang asing di Jepang sendiri ya. Oke. Banyak kan dia permasalahan Jepang itu kan penduduknya berkurang ya, Ibu Amalia Iya, mungkin juga betul tahu betul ya. Pak. Iya, Itu iya. sebenarnya fenomena seluruh dunia maju sih, tapi Iya. terutama Jepang yang paling gawat ini. Jadi permasalahan ekonomi mendasar mereka sebenarnya kan karena berkurangnya jumlah penduduk sebenarnya. Kebalikan dengan Indonesia yang akan mendapatkan bonus demografi kan sebenarnya. Betul. Nah, permasalahannya kan di situ. Sehingga isu untuk kemudian ini terkait juga nanti mungkin akan Ibu bahas juga masalah gender ya, perempuan bagaimana berperannya itu juga. Karena itu terkait juga dengan kondisi ekonomi Jepang untuk dalam pemulihan. Nah, kemarin memang sempat stagnan dengan adanya COVID, tapi sekarang COVID di Jepang sudah tidak begitu besar. Iya, betul Pak. Ya, sehari itu cuman hitungannya ratusan itu kalau dia agak seperti di Indonesia yang ribuan ya. Jadi hitungannya ratusan, dan itu mungkin angkanya ya sama seperti orang kena influenza ini ya, di angkanya tidak begitu ini. Tapi tetap memukul beberapa program terutama yang pariwisata itu ya. Oke. Salah satu yang menjadi Olimpiade terutama ya Pak ya, itu ya, pasti Olimpiade pukulan jelas besar itu, ya bagi Jepang ya, karena perubahan, akhirnya ya. ditunda untuk Benar. diadakan seperti itu. Oke. Benar, ya. Nah ini tapi tadi Pak Syahrul sempat menyinggung tentang jumlah penduduk Jepang ya yang yang semakin sedikit gitu kan karena itu pun pasti akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonominya kan ya Pak ya. Nah, yang saya tahu itu kan Jepang sebetulnya kan pasti membutuhkan juga pekerja migran kan Pak ya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja ini. Tapi Jepang itu kan memang masih cukup strict ya dalam mengundang pekerja-pekerja dari luar negeri gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini dan ya apakah kemudian di zaman AB itu sudah ada perubahan yang kemudian akan juga dilanjutkan oleh Suga Pak dalam rangka untuk lebih mengundang tenaga kerja dari luar negeri ini Pak? Ya, sudah Bu. Ini sebagai contoh kecil saja, sebenarnya halangan orang untuk masuk ke Jepang itu kan kebanyakan bahasa ya. Betul. Karena orang Jepang itu kan juga tidak berbahasa Inggris, tulisannya kanji ya. Jadi orang asing itu sebenarnya juga ada keengganan juga kalau ke Jepang karena tidak bisa berbahasa Inggris itu. Nah, kemudian itu salah satu kebijakan yang kemudian disosialisasikan oleh pemerintah pada zaman AB itu misalnya dengan pemakaian bahasa Jepang yang mudah ya. Mencoba kemudian ya jadi itu coba dijalankan ya, termasuk karena orang Jepang juga berbahasa Inggris juga susah ya, ini jadi permasalahan juga, ini salah satu itu. Kemudian juga melonggarkan visa kan, salah satu yang kita tahu ya, membuat kemarin misalnya dengan kerjasama IPA ya, dengan beberapa negara itu sudah dibebaskan visa. Itu salah satu kebijakan bagaimana dia banyak mengundang orang asing untuk berkunjung ke Jepang. Nah, tapi terkait dengan tenaga asing, sebenarnya juga sama. Jadi mereka itu juga memberikan subsidi terhadap perusahaan-perusahaan yang kemudian mempekerjakan orang asing dalam kontrak. Sampai memberikan subsidi ya Pak ya. Oke. Benar ya. Sekarang kampanyenya cukup gencar karena memang sudah tidak bisa dipungkiri mereka membutuhkan pekerja asing ya. Nah, tapi memang ya kita tahu bahwa Jepang itu negara yang awalnya adalah sifatnya tidak multikultur ya, jadi bukan seperti di Indonesia, cukup relatif homogen, dan kemudian juga kita tahu dia punya nasionalisme itu sangat tinggi ya, sehingga memang masih ada pro kontra sebenarnya terkait dengan kebijakan itu. Meskipun sebenarnya partai LDP juga partai yang sangat konservatif sebenarnya dia ya. Tapi dia tidak bisa menghindari realitas bahwa sebenarnya Jepang mau tidak mau harus menerima pekerja asing ya. Kebijakannya saya rasa tidak ada banyak yang berubah terkait dengan itu. Nah ini kalau tadi juga menarik yang Bapak katakan tentang bagaimana karakteristik budaya Jepang yang memang homogen sifatnya seperti itu Pak ya, nasionalismenya cukup tinggi. Nah, apabila kemudian makin banyak nih pekerja asing yang masuk ke Jepang dan sedikit banyak kan akan mengubah komposisi demografi ya Pak ya. Jadi lebih walaupun mungkin tidak akan sampai menjadi melting pot seperti Amerika Serikat atau negara-negara lain atau seperti Australia gitu ya, multikultur juga. Tapi itu kan akan ini juga ya Pak ya, akan ada perubahan lah seperti itu. Itu menurut Bapak apakah bagaimana gitu? Apakah memang menjadi sebuah
kemungkinan gitu di masa depan Pak melihat Jepang yang lebih multikultur Pak? Iya, iya, saya rasa Jepang mau tidak mau akan bergerak ke sana ya. Dia karena arus teknologi juga tidak bisa dibendung Betul, juga betul. kan sebenarnya jika kita di mana masyarakat ya lewat internet saja dia sudah bisa berinteraksi dengan berbagai negara. Jadi sebenarnya dan kemudian dengan pergerakan mobilitas orang seperti sekarang ini juga kecuali saat COVID sekarang ini ya, Oh iya, ini iya. berubah paradigmanya. Tapi kemarin itu kan paradigmanya berbeda ya memang. Ini memang COVID ini berpengaruh sekali terhadap Betul, banyak betul, betul. fenomena di dunia. Betul, betul. Nah, tapi yang jelas Jepang itu memang sedikit demi sedikit pasti akan berubah ya. Dia pasti berubah. Angkatan mudanya juga berubah. Saya lihat juga kalau di awal tahun 60-an di mana mereka puncaknya pertumbuhan ekonomi di mana mereka kemudian percaya diri sebagai sebuah bangsa, mereka melakukan aktivitas ekonomi itu memang tidak perlu membuang kultur dan budaya mereka dan bahasa mereka. Mereka tetap bisa menjalankan bisnis itu. Tapi sekarang di kondisi global sekarang ini mereka sudah tidak bisa lagi. Ya orang Jepang juga mulai belajar bahasa Inggris ya seperti itu. Jadi kelihatan pergeseran kebudayaannya, tapi kebudayaan yang ada sekarang itu memang akan tetap di-preserve ya, tetap akan dijaga sebagai arahannya untuk pariwisata sebenarnya, ke arah pariwisata karena dia bergerak ke arah ekonomi pariwisata ya, sekarang ya kreatif pariwisata kemudian ke IT-nya mulai mengejar. Ya sebenarnya yang tidak berharap berubah itu ya Korea, Cina itu tidak berharap Jepang berubah itu karena selama ini karena sifat konservatifnya bisa jadi kompetitor Jepang, ya Pak ya. Iya kompetitor. Mereka kalau bisa Jepang jangan berubah gitu ya. Oke Pak, tadi sudah disinggung sedikit nih tentang aspek gender ya Pak, peran perempuan gitu ya, dan ini kan sebetulnya salah satu juga yang menyumbang masalah bagi aspek jumlah penduduk di Jepang kan, bagaimana kemudian perempuan sudah juga tidak terlalu ingin memiliki anak seperti itu kan, gitu. Tapi di satu sisi juga kita lihat bahwa perannya untuk berkiprah di politik juga masih belum terlalu luas gitu ya Pak ya porsinya gitu, walaupun mungkin sudah ada beberapa progres yang mungkin bisa Bapak jelaskan di sini. Nah, bagaimana Pak melihat pola posisi perempuan dalam perpolitikan Jepang selama ini Pak? Kalau saya tuh kalau bicara perempuan di Jepang selalu ingat itu ini siapa Putri Masako ya Pak ya. Iya, beliau itu kan lulusan Oxford ya kalau saya tidak salah ya, pokoknya salah satu Ivy League gitu kan, perempuan pintar gitu yang kemudian dinikahi oleh kalangan bangsawan gitu dan akhirnya menjadi sampai mengalami depresi karena mungkin segala potensi dan kepintarannya menjadi sama sekali seolah-olah tidak berguna gitu saat itu gitu ya Pak ya dalam menjalani hidupnya dalam di kalangan kerajaan itu ya. Itu kan mungkin satu potret dari bagaimana perempuan Jepang yang sedang berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya gitu Pak, potensinya dalam berbagai hal. Bagaimana Bapak melihat posisi politik perempuan di Jepang pada saat ini Pak? Ya, ini yang sebenarnya cukup menarik juga untuk kita lihat ya sebenarnya. Memang di awalnya kebutuhan kalau kita lihat memang dunia Jepang itu dunia laki-laki ya, dunia patriarkal sekali betul patriarkal. Ya, memang itu dunia laki-laki karena padahal sebenarnya di dalam akar sejarah mereka itu dulu juga ada kaisar perempuan sebenarnya di Yaman sebelum Heian ya itu sebenarnya banyak ditemukan patung-patung ya atau hasil temuan arkeologis itu menunjukkan ada patung-patung perempuan yang menunjukkan dulu kekuasaan itu juga dipegang oleh perempuan. Tapi yang menarik adalah sebenarnya di tahun kita kembali mungkin loncat ya langsung saja ke modern itu sebenarnya kalau kita lihat dulu itu Jepang itu memang sangat dimanjakan dengan struktur di mana wanita itu ada di rumah ya. Dan laki-laki itu mencari nafkah di luar ya, ada pembatasan itu ya, yang perempuan di ranah domestik dan laki-laki itu memang untuk menafkahi ya, seperti itu. Itu terjadi
sampai di tahun 60, 70, 80-an itu kan mereka merasa nyaman dengan itu ya. Perempuan Jepang juga merasa nyaman dengan merasa baik-baik saja dengan itu. Merasa baik-baik saja dengan itu karena sebenarnya dengan dia tidak melakukan pekerjaan tapi konstruksinya begini sebenarnya. Perempuan di Jepang itu sebenarnya dia memegang anggaran ekonomi ya, ekonomi keluarganya. Artinya seluruh uang suaminya itu dia yang pegang ya. Kalau suaminya mau pergi itu dulu malah diberikan uang saku ya, 1.000 yen gitu ya. Oh gitu, Jadi, minta uang saku seperti itu. Jadi dalam artian sebenarnya dia berdaya secara ekonomi ya. Dalam artian karena keuangan. Manajer keuangan keluarga ya Pak manajer ya, dia yang pegang ya. Nah, dia bisa kemudian menyembunyikan uang itu ya dari suaminya itu ya kadang itu. Jadi, nah tapi ketika ekonomi Jepang turun dan kemudian penduduk turun itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian Jepang memerlukan tenaga kerja sehingga kemudian wanita itu juga mulai banyak yang untuk pertimbangan menyokong ekonomi keluarga itu mereka juga bekerja ya. Dulu mereka kerjanya hanya part time biasanya, kerja part time. Tapi sekarang ya jumlah part time yang banyak. Nah tapi itu tidak diimbangi juga dengan karena di Jepang ada kebijakan tidak bisa mendatangkan orang asing sebagai pembantu rumah tangga atau asisten keluarga ya. Jadi mereka sebenarnya mendapatkan beban ganda ya, double burden di situ di mana dia juga harus mengurus keluarga ya. Mengurus keluarga, anak ya. Kemudian dan dia juga di luar juga bekerja untuk itu. Sehingga kemudian banyak rekayasa kebudayaan yang digunakan. Termasuk pada Yama Abe itu cukup maju karena kemudian dia misalnya membuka cuti cuti melahirkan ya. Bukan hanya untuk wanitanya, tapi prianya juga. Wah itu progresif sekali Pak. Progresif sekali itu ya. Jadi sehingga dia ikut bisa sampai 1 tahun bahkan diperpanjangnya. Iya. Jadi sangat maju ya, di mana kemudian laki-laki juga ikut membesarkan melakukan anak, pengasuhan anak betul. Ya. Sehingga kemudian secara kultur itu muncul istilah ada ikumeng ya. Ikumeng itu sebenarnya plesetan dari kata ikemeng. Ikemeng itu dalam bahasa Jepang itu sebenarnya orang yang keren ya, orang yang ganteng dan keren itu disebut ikemeng. Nah, iku itu artinya dia ikuji, membesarkan anak ya. Jadi ada istilah ikumeng. Jadi laki-laki yang keren itu yang juga membesarkan anak ya. Itu secara kultural juga dibentuk. Ya. Nah, itu mulai secara kultural dibentuk dan ini cukup progresif kalau kita melihat ya. Betul, Pak. Ya. Nah, itu sebenarnya dari sisi masyarakat secara umum itu sebenarnya sudah dibangun. Nah, dari sisi politik ini yang sebenarnya menjadi permasalahan ya. Karena ada sisi itu tadi faksi tadi ya. Faksi itu faksi atau habatsu itu adalah dunia laki-laki masalahnya di sana ya. Karena tapi itu di zaman Abe itu kita kalau melihat cukup ada kemajuan. Misalnya di LDP itu sangat jarang sekali dulu seorang anggota parlemen itu mengajukan diri sebagai seorang calon ketua LDP ya, sangat jarang. Nah, salah satunya itu Koike yang sekarang menjadi gubernur Tokyo. Itu dia pernah mengajukan diri sebagai pemimpin ketua dari LDP pernah itu ya. Itu satu kemajuan juga. Dari sebelumnya belum pernah ada itu. Nah, sehingga dia pada zaman Abe juga cukup progresif juga karena di dalam parlemennya itu kalau nggak salah sampai ada 5 wanita yang menjadi menteri. Ya, dan itu bukan menteri. Kalau biasanya wanita itu kan ditaruh di menteri urusan kesejahteraan, pemberdayaan perempuan ya. Tidak begitu. Ya, Pak ya, di pos-pos penting ya. Pos-pos penting ya. Nah, itu di AB. Nah, tapi di Suga ini justru yang saya lihat ada kemarin ketika mengeluarkan kabinetnya dia hanya ada 2 ya. Jadi kelihatannya Suga sendiri itu melihat bahwa aspek wanita akan karena sebenarnya bukan salah dari LDP sendiri karena juga anggota parlemen atau wanita sendiri tidak tertarik Pak. Tidak tertarik dan tidak berusaha berjuang untuk itu karena alasan kebanyakan adalah butuh uang kan sebenarnya untuk melakukan dia mencalonkan diri seperti political itu. Cost ya Pak sama kayak di Indonesia ada uang ada belinya itu. Nah kebanyakan mereka lemah di situ salah satunya ya kan sehingga Suga itu lebih cenderung bagaimana membentuk sebuah masyarakat yang memungkinkan pria dan wanita itu bisa bersaing secara ekonomi dengan baik ya itu. Nah salah satunya ya mau nggak mau ya
dia konsen kepada pemulihan perekonomian sebenarnya ya. Saya lihat seperti itu, sehingga dia juga kalau perempuan harus mau bekerja, maka itu tadi infrastruktur yang menunjang perempuan itu memungkinkan untuk dia bekerja dengan tenang itu harus dibangun. Betul. Salah satunya misalnya itu, ya contoh ya daycare, tempat penitipan anak. Nah, ya, betul. Tempat penitipan anak itu kan penting sekali ya. Betul. Kebetulan saya juga tinggal lama di Jepang, hampir yang terakhir hampir 4 sampai 4 tahun saya tinggal di sana. Itu kan juga kesulitan di Jepang ya, mencari tempat untuk menitipkan anak itu ternyata belum gitu ya Pak ya, memang itu kesulitan ya mencari. Kesulitan, iya, masih terutama anak-anak yang masih bayi ya. Karena dan kelihatannya masyarakat itu juga mencoba, masyarakat Jepang sendiri itu masih beranggapan memang anak 1 sampai 5 tahun itu tidak boleh berpisah dengan ibunya. Itu ada kultur yang di situ juga, sehingga itu tidak begitu cepat bergerak ya penyediaan fasilitas itu. Tapi dari pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk melakukan perbaikan itu. Nah, Suga itu lebih konsentrasinya kelihatannya lebih ke situ ya, bagaimana wanita itu kemudian bisa dengan tenang dia bekerja ya. Nah, tapi dari politiknya itu kalau saya lihat malah komposisinya kok malah berkurang ya dari. Nah, makanya kemudian dianukan ada wacana untuk memakai sistem kuota. Ya, sekarang kan belum, Jepang tidak dilakukan kuota karena masih banyak yang menentang. Kuota itu melawan dari asas demokrasi itu sendiri kan. Mungkin seperti kita dengan affirmative action itu ya Pak ya, di parlemen harus mempersiapkan. Itu kan sudah dilakukan seperti di New Zealand, Ibu kan tahu sendiri ya, di New Zealand kan sistemnya dia tidak pakai kuota ya Bu ya. Taiwan yang pakai kuota. Taiwan ya. Ya, Taiwan pakai kuota, tapi jumlahnya dengan New Zealand hampir sama ya. Jumlah politisi perempuan ya, betul. Parlemen perempuannya hampir sama banyaknya ya. Ya, ini sebenarnya dengan tidak kuota pun sebenarnya bisa ya, asal memang personal. Iya, karena memang perempuannya sendiri sudah passionate gitu untuk terjun ke politik ya Pak ya. Tapi kalau di Asia sepertinya memang kuota itu mungkin masih diperlukan Pak ya, untuk bisa mendorong perempuan lebih seperti lihat kasus Taiwan kan kuota ya. Iya, betul. Iya. Oke. Iya, menarik ya Pak ya. Terima kasih penjelasannya Pak, menarik sekali karena memang gender salah satu ketertarikan saya nih Pak ya. Tapi tadi beberapa poin dari Pak Syahrul menarik itu, bahwa memang rekayasa budaya ini menjadi diperlukan ya Pak ya untuk bisa mendukung kemajuan peran perempuan ya, seperti tadi gitu, bahwa anak usia 1-5 tahun memang sebaiknya diasuh oleh keluarga, kemudian berakibat pada minimnya ketersediaan fasilitas daycare untuk anak-anak yang tentunya menghambat ibu bekerja, seperti itu ya Pak ya. Iya, benar. Betul, dan bagaimana kemudian juga memilih untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur itu ya, yang memungkinkan perempuan untuk bekerja dengan lebih tenang, seperti itu ya, untuk bisa juga menjadi masuk ke dalam sektor-sektor ekonomi bersamaan dengan laki-laki. Ya, kalau untuk perempuan memang untuk bidang politik memang masih ya agak panjang mungkin jalannya, seperti itu ya Pak ya. Dan karakter di beberapa negara Asia juga mungkin hampir sama seperti itu gitu. Tapi tadi menarik juga yang Pak Syahrul katakan, bahwa di masa pemerintahan AB itu sampai ada 5 di parlemen ya Pak ya, menteri perempuan. Terima kasih Pak. Dan ini pertanyaan selanjutnya tentang hubungan Jepang dan Indonesia nih Pak. Rasanya beberapa tahun terakhir agak sedikit, mungkin bukan meredup lah, tapi overshadow gitu ya, dengan ketutup gitulah dengan progresifnya hubungan antara negara kita dengan Tiongkok ya Pak ya. Bahkan dulu sempat ada insiden ini kan, yang pembangunan kereta cepat gitu ya, kereta cepat Jakarta Bandung kan kemudian dialihkan, jadi agak ngambek nih Jepang waktu itu ya. Padahal ya kita mengalami sendiri sejarah bagaimana di beberapa puluh tahun yang lalu Jepang adalah partner utama ekonomi Indonesia ya, baik di sektor manufacture gitu dan lain-lain. Sekarang Tiongkok sudah menggantikan Jepang. Nah, bagaimana Pak Syahrul melihat terpilihnya Suga ini Pak? Apakah bisa membawa perubahan bagi kerjasama antara Indonesia dan Jepang di antara di tengah-tengah menguatnya pengaruh Cina di hampir semua aspek ini Pak, di ekonomi, politik, pertahanan, bagaimana nih Pak? Iya, ini sepertinya memang Asia Tenggara menjadi prioritas ya, karena Ibu tahu mungkin sudah melihat beritanya,
Jadi kunjungan pertamanya Suga itu kan ke Vietnam dan ke Indonesia itu sebenarnya. Jadi setelah dia terpilih ini menjadi Perdana Menteri, Indonesia ini akan menjadi negara pertama yang akan Betul, nah iya betul-betul ya, Pak dan ya. Vietnam, ya. Indonesia dan Vietnam yang dipilih ya waktu Indonesia itu dan ya. Vietnam. Okay. Ya, itu sudah melihat bagaimana dia sebenarnya memberikan perhatian khusus ya, memang terhadap hubungan Indonesia-Jepang dari sisi ini. Nah, tentu saja ya seperti yang dikatakan Ibu tadi, latar belakang yang ini adalah karena pengaruh Cina itu yang memang demikian mulai kuat ya di Asia Tenggara terutama ya. Karena dulu sebenarnya di tahun 80-an, 70-an itu kan luar biasa Indonesia dulu Pak Harto dengan Perdana Menteri Tanaka itu sangat erat sekali tuh hubungannya. Dan kemarin juga, nah memang titik yang paling nyata dilihat oleh halayak Jepang, yaitu memang kemarin permasalahan kereta api itu benar yang dikatakan oleh Bu Amalia itu. Sehingga kemudian sebenarnya Indonesia itu di mata Jepang itu diklasifikasikan sebagai negara yang istilah mereka adalah shinichi ya, artinya negara yang dekat dengan Jepang, tidak membenci Jepang ya. Karena Jepang itu kan sebenarnya dia mengkategorikan negara-negara yang berhubungan dengan dia kan dua sebenarnya ya disebut dengan istilah Hanichi dan yang satu Shinichi ya. Yang Hang itu kan seperti Korea, ya Korea Utara ya segala macam itu. Nah Jepang memang dalam kondisi sekarang ini dia sendiri, tapi harus diakui dia masih melihatnya sebagai pasar ya, Indonesia sebagai pasar, betul, pasar yang besar sekali maupun ya. Nah Vietnam itu memang secara tradisional itu orang-orang bilangnya Japanese lover kan dia itu ya. Di Vietnam itu punya tempat khusus juga itu di Jepang selain Indonesia ya. Dan memang karena sejarah Vietnam sendiri yang disukai oleh orang Jepang ya, karena setelah kalah perang dengan Amerika, negara yang bisa mengarahkan Amerika itu kan Vietnam ya. Betul. Vietnam Begitu sentimennya Pak ya. Ya, ada sentimen seperti itu juga sehingga mereka punya semacam itu ya empati yang lebih lah ya dengan Vietnam. Nah, sedangkan dengan Indonesia sendiri sebenarnya secara tradisi kita meskipun di masa penjajahan kita dijajah Jepang, tapi berkat ada penjajahan Jepang juga kita punya momen untuk merdeka ya, meskipun bukan hadiah dari Jepang, tapi paling tidak banyak orang-orang yang kemudian terlibat ya di dalam kemerdekaan, misalnya Maeda lah kita katanya itu. Kemudian Dewi Soekarno itu juga salah satu bentuk dari diplomasi Jepang ya yang dimasukkan ke Indonesia itu Dewi Soekarno juga. Jadi sebenarnya hubungan Jepang dengan Indonesia itu cukup baik ya. Nah, cuman memang kemarin itu yang masalah, meskipun tahun 70 juga sebenarnya pernah ya terjadi malari itu mungkin betul, Pak, ya ingat. Nah, itu sebenarnya juga memberikan respon yang sedikit negatif dengan terhadap Indonesia, tapi secara pemerintahan itu tidak masalah ya, karena sebenarnya cukup baik. Nah, memang ini yang masalah kereta api ini yang memang kemudian benar-benar Jepang menyadari bahwa Indonesia itu semakin menjauh dari Jepang ya itu. Jadi memang mencoba untuk di ini lagi ya, karena bagaimanapun kita kan tetap pasar yang besar buat mereka, terutama otomotif ya, kan tetap di Indonesia. Karena dia sudah tidak mungkin lagi untuk mengembangkan di Cina. Kalau dia nggak ke utara ya pasti ke selatan ya. Itu dulu di zaman sebelum perang pun ada pemikiran itu ya, Haku Shingrong dan Nan Shingrong ya. Itu istilahnya di dalam mereka ya, dalam mengembangkan ekspansi mereka ya. Kalau ke atas dia akan ketemu Inggris, akhirnya dia memilih perang Pasifik itu karena dia kemudian mengembangkan Nan Shingrong itu ya. Pemikiran lebih ekspansi ke wilayah selatan. Nah, itu sepertinya juga masih mempengaruhi politik sekarang. Kalau dia ke utara, dia akan berbenturan dengan Cina, Korea, dan negara-negara yang lainnya. Jadi mau nggak mau dia harus ke selatan. Ke selatan, ke Asia Tenggara ya, akhirnya Pak. Ke Asia Tenggara, dan paling besar Asia Tenggara adalah Indonesia sekarang itu. Kalau Singapura sekarang ekonominya sudah banyak turun ya. Kalau dulu Singapura dan Taiwan itu menjadi basis dari perekonomian Jepang di Asia Tenggara. Nah sekarang sepertinya yang dilihat Indonesia karena kita
cukup punya potensi yang besar. Dari sisi Oke. pertumbuhan ekonominya juga kemarin cukup bagus kan kita. Ya. Oke. Dan fokusnya masih di infrastruktur ya Pak ya, manufacture dan misalnya otomotif, atau ada peralihan fokus Pak untuk kerjasama ekonomi ini kelihatannya. Nah ini yang saya katakan tadi di awal Bu. Jadi Jepang sekarang yang dikembangkan adalah salah satu aspek yang dia coba pariwisata itu ya. Ya, dan Indonesia itu kan suka sekali itu dengan Jepang ya, masyarakat kita ya. Bahkan ini Pak ya sudah dikembangkan pariwisata halal itu ya di Jepang ya Pak ya. Ya, pariwisata halal salah satunya. Dan kemudian bagaimana strategi kebudayaan dia juga sudah masuk di Indonesia ya, misalnya dengan dia memasukkan beberapa budaya populer di Indonesia seperti JKT 48 itu ya, JKT 48 ya itu dimasukkan mangga sudah masuk ya itu duluan ya. Kemudian sekarang membuat televisi itu yang saya katakan tadi waktu aku Japan itu, yang kalau Ibu lihat TV kabel di Indonesia, mungkin Ibu nggak tinggal di Indonesia sekarang ya, nggak tahu. Jepang membuat TV kabel yang menciptakan keindahan Jepang. Dan ini pariwisata orang Indonesia banyak sekarang pergi ke Jepang untuk berpariwisata. Jadi ada perubahan ya, ini pergeseran orientasi juga dari, karena Jepang tahu suatu saat juga seperti manufaktur dan itu akan ada limitnya juga. Oke. Menarik Pak ya. Jadi bagaimana itu tadi Jepang benar-benar terlihat serius mengembangkan industri kreatif gitu ya, ekonomi kreatifnya, dan lebih mengembangkan ini ya Pak ya, soft power gitu ya, karena kan lewat budaya ya Pak ya, dan yang sudah sebetulnya dilakukan terlebih dahulu dengan lebih agresif mungkin oleh Korea Selatan kan, bagaimana drakornya itu, waduh, kalangan milenial, nggak cuma milenial sih Pak, ibu-ibu juga banyak yang suka nih sama drakor gitu ya. Kelihatannya Jepang sudah semakin mantap gitu ya untuk kemudian menggarap sektor ini secara lebih serius, karena potensinya sangat besar untuk meningkatkan sektor ekonomi Jepang dengan berbagai negara termasuk Indonesia, seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya benar. Oke, terima kasih Pak Syahrul Marta Dwi Susilo, perbincangannya sangat menyenangkan Pak. Saya jadi refresh lagi nih masa-masa kuliah waktu S1 politik luar negeri Jepang waktu itu. Terima kasih atas diskusi sore ini. Salam untuk kolega-kolega di Universitas Airlangga Pak. Salam juga untuk keluarga dan sukses untuk segala aktivitasnya, untuk mengajar, penelitian, dan juga publikasinya. Salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Syahrul Marta Dwi Susilo seputar naiknya Yoshihide Suga sebagai Perdana Menteri baru di Jepang. Simak terus channel ini dan subscribe untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.